Bertemu dengan saya lagi, Dr. Royman. Kami akan menjelaskan satu kasus yang berbeda dengan kasus yang pertama mengenai aneurisma aorta thoracalis. Sekarang saya akan membahas mengenai diseksi aorta. Simak di konten ini. Tapi ada juga nih penyakit yang gejalanya bisa mirip dengan aneurisma aorta, yaitu diseksi aorta. Apa sih perbedaannya dengan aneurisma aorta? Jadi diseksi aorta adalah gangguan pada lapisan dinding aorta yang dipicu oleh perdarahan intramular yang menyebabkan pemisahan lapisan dinding aorta. Berdasarkan dari onset, diseksi aorta dapat diklasifikasikan menjadi diseksi aorta akut yang bila terjadi kurang dari 14 hari dan diseksi aorta subakut yang biasanya terjadi 15-90 hari dan diseksi aorta kronik bila terjadi lebih dari 90 hari. Pada pasien dengan diseksi aorta akut memiliki resiko komplikasi dan kematian yang tinggi, terutama bila diseksi terjadi pada aorta ascendens. Diseksi aorta sendiri merupakan salah satu kondisi kegawat darutan yang perlu cepat untuk ditangani. Diseksi aorta akut merupakan salah satu penyakit kardiovaskuler yang mematikan dengan risiko kematian yang tinggi. Insidensi dan penyakit ini dilaporkan 5-30 kasus per 1 juta orang per tahunnya. Diseksi aorta terjadi 2 kali lebih sering pada pria dibandingkan wanita. Penyebab dari diseksi aorta bisa dari gaya hidup seperti hipertensi yang tidak terkontrol, kolesterol tinggi, riwayat merokok, lalu gangguan pada katup, sindrom tertentu seperti sindrom Marfan atau sindrom Turner, dan trauma. Pada klasifikasi Stanford, diseksi aorta diklasifikasikan berdasarkan lokasi awal robekan dan menjadi diseksi aorta tipe A. Diseksi terjadi pada aorta ascendens dan dapat disertai dengan perlambatan perluasan hingga aorta descendens. Diseksi aorta tipe B, diseksi tidak meliputi aorta ascendens, biasanya dimulai dari distal arteri subclavia kiri. Pada klasifikasi DeBakey, diseksi aorta diklasifikasikan berdasarkan lokasi awal robek dan perluasan dari robekan menjadi sebagai berikut. Diseksi aorta tipe 1 disebut terjadi pada aorta ascendens, kemudian meluas hingga arkus aorta dan berlanjut hingga arkus descendens, bahkan mencapai arteri iliaka. Diseksi aorta tipe 2, diseksi terjadi hanya pada aorta ascendens. Diseksi aorta tipe 3, diseksi terjadi pada aorta descendens dan berlanjut hingga tepat di atas diafragma, disebut 3A, ataupun hingga di bawah diafragma 3B. Diseksi Stanford tipe A berasal dari aorta ascendens dan karena itu mencakup diseksi tipe 1 dan 2. Sedangkan diseksi Stanford tipe B berasal dari aorta descendens distal hingga arteri subclavia kiri sehingga mencakup DPK 3A, 3B. Gejala yang perlu kalian perhatikan yang biasa dialami oleh diseksi aorta adalah nyeri dada punggung tajam seperti disobek yang muncul tiba-tiba, episode pingsan mendadak, keringat berlebihan tanpa alasan yang jelas, sesak nafas, gangguan neurologis seperti kelemahan. Pemeriksaan yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan jantung, dan pemeriksaan neurologis. Selain itu dapat juga dilakukan pemeriksaan rekam jantung atau EKG dan pemeriksaan laboratorium seperti C-reaktif protein, prokalsitonin, kadar kreatinin kinase, troponin I atau T, dan dedimer. Pemeriksaan penunjang yang juga bisa dilakukan adalah ronsen dada, CT scan, MR angiografi, transesophageal, ekokardiografi atau TEE, sebuah prosedur pemeriksaan untuk dapat melihat struktur dan fungsi jantung dengan menggunakan probe yang dimasukkan melalui tenggorokan, dan aortografi yaitu pemeriksaan aorta atau pembuluh darah terbesar yang ada di tubuh menggunakan teknologi radiografi, di mana dokter akan memasukkan kateter berisi zat pewarna khusus ke pembuluh darah. Tata laksana yang diberikan pada diseksi aorta bertujuan untuk mengurangi tegangan pada aorta dengan menurunkan kontraktilitas jantung dan tekanan darah untuk mencegah perluasan dari diseksi. Ketika seorang pasien telah terdiagnosis diseksi aorta, maka hal pertama yang perlu dilakukan yaitu mengontrol status hemodinamik dan rasa nyeri pasien. Target tekanan darah sistolik pasien diseksi aorta yaitu 100-120 mm/Hg dan target untuk denyut jantung yaitu 60 kali per menit. Tata laksana dapat berupa
medikamentosa, obat yang dapat diberikan berupa beta blocker dan vasodilator. Operatif pada pasien dengan kondisi hemodinamik yang tidak stabil, maka perlu dilakukan tata laksana sesuai dengan tipe dari diseksi aorta. Apabila pasien dengan diseksi aorta tipe A, maka pilihan terapi utama adalah dengan pembedahan dalam 48 jam pertama, karena bila tidak dilakukan, angka mortalitasnya mencapai 50%. Pembedahan yang dilakukan meliputi eksesi flap, intimal, dan vals lumen, pergantian sinus aorta dengan graf, dan penggantian katup aorta. Endovaskuler pada pasien dengan diseksi aorta tipe B dapat juga dilakukan thoracic endovascular aortic yang disebut repair, yang disebut TEVAR, untuk menstabilkan aorta dan mencegah komplikasi. Dengan prosedur TEVAR, maka darah akan mengalir langsung sehingga perfusi distal meningkat. Beberapa komplikasi dari diseksi aorta adalah perdarahan besar, gagal ginjal akut, iskemia, infark miokard, stroke, dan sepsis. Karena itu penting untuk mencegah komplikasi yang berbahaya itu. Nah, kembali kepada pasien yang sudah saya jelaskan, pada pasien tersebut merupakan pasien aneurisma aorta thoracalis dan menjalani operasi TEVAR atau thoracic endovascular aortic repair seperti pada video berikut ini. Oke, terima kasih karena sudah menyaksikan tadi mengenai aneurisma aorta dan diseksi aorta.
Jangan lupa tetap nonton konten-konten saya selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen di kolom komentar. Salam sehat, Dr. Royman.